Tapi ingat, setiap doa rakyat itu langsung kepada hablum minallah. Dan itu banyak sekali, bukan cuma ulama, sudah nampak sekali memang kezaliman ini terang-terangan kok. Terang-terangan ini kezaliman. Ini lihat aja ada Habib yang modelnya begitu, ngaku Habib yang modelnya begitu. Saya yakin juga ini sebenarnya mungkin saja pengalihan isu karena situasional yang begini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya saya mencoba untuk merendahkan suara karena yang tadi sudah tahu sendiri lah. Ya, itu dia. Jadi betul ya. Tadi memang para narsum ini saya kira memang singa, harimau, singa yang setiap saat sanggup untuk menerkam, gitu ya, gitu. Jadi luar biasa, luar biasa. Karena belum dapat cuan ya? Belum, bukan karena itu. Tapi memang didasari oleh hati karena nyambungnya tuh hablum minan nas in hablum minallah. Makanya Allahu Akbar. Makanya saya sebut memang singa dan harimau lagi berkumpul ini, ya gitu ya. Tapi tadi sudah banyak dijelaskan sekali, mulai dari Mas Agus ya, terus Ustadz Ahmad juga, Bang Edi, terus Isa, semua sudah dijelaskan. Saya kira cukup bagus penjelasan tersebut itu. Dan insya Allah, dan insya Allah juga saya baru dapat WA juga, rupanya Pak Prabowo ini nonton dan melihat apa yang dikatakan Mas Edi. Oh, luar biasa. Luar insya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini sentuhan sebenarnya. Jadi harusnya Prabowo juga ya harus mengerti memang gitu ya. Karena ini sentuhan dari rakyat langsung. Yang tadi sudah disebutkan sangat luar biasa, mak merasa dikecewakan. Tapi gini loh, saya tidak akan pernah mengulas apa yang sudah dijelaskan. Tapi paling tidak poin yang fakta sudah Allah buka. Nah ini yang penting. Allah sudah membuka. Apa? Dengan OTT 7 orang penajam. Nah itu pintu awal. Ya, pintu awal Allah membuka. Nah, gitu loh. Karena mulai tadi nggak disinggung kan. Nah, ini pintu awal. Dan ingat, jangan diremehkan. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Allahu Akbar. Ya, jadi bolehlah Joko CS dan semuanya itu punya keinginan yang lebih dari gurita. Boleh, itu hak dia. Karena merasa penguasa, kami rakyat, ya dianggap tidak mampu, ya. Tapi ingat, setiap doa rakyat itu langsung kepada hablum minallah. Dan itu banyak sekali, bukan cuma ulama, rakyat juga yang menurut yakin saya berdoa tentang kondisi negeri ini. Jadi persoalan apa yang sudah dibuka sedikit sama Allah dengan 7 orang di UTT, itu sudah menandakan bahwa bumi yang akan ditempatkan menjadi pindahan ibu kota itu sudah bermasalah. Sudah itu. Nah tinggal bagaimana nanti ke belakang. Dan saya juga dapat info besok kemungkinan ditunda pembahasannya. Ya, kemungkinan ditunda pembahasannya. Faktor apa saya nggak tahu, atau faktor mungkin kurang pelicinnya atau apa saya nggak tahu. Bisa saja itu terjadi semua. Namun kita harus mengetahui bahwa apapun yang penting di sini adalah Vox Populi in suara rakyat itu, dan Vox Dei itu, suara rakyat adalah suara Allah, suara Tuhan. Itu yang harus kita ketahui. Saya yakin sehebat apapun ya penyusunan itu,
Sehebat apapun mereka melakukan langkah-langkah, saya yakin Allah tidak akan diam. Allah tidak akan diam. Ya, karena saya tidak akan masuk di area-area tadi yang dijelaskan Bang Egy maupun Ustadz Ahmad ya dan Mas Agus ya. Karena sudah cukup banyak itu yang dijelaskan itu. Tapi saya mencoba untuk sentuhan aja. Bahwa saya mohon kepada para menteri yang pro ya terhadap pengkhianatan kepada rakyat, ya, pengkhianatan terhadap rakyat. Maka kalian tidak bisa main-main dalam hal ini. Boleh jadi kalian menganggap ya rakyat ini tidak memiliki apa-apa. Tapi ingat, kekuasaan Allah atas doa rakyat itu luar biasa. Ya, yang tadi saya bilang bahwa dari awal sudah dibuka 7 OTT oleh KPK. Saya yakin mudah-mudahan KPK bisa menindaklanjuti dan saya siap beserta Ustadz Ahmad dan gabungan bahkan baik itu Kapau, TPUA, TPAI, jika ada prinsipal ingin menggugat, melaporkan secara pidana termasuk dari Bang Egy dan siapapun, kita akan bersatu insya Allah advokat muslim. Takbir! Allahu Akbar. Bahwa pidana ini memang harus diungkap karena ini bukan perkara kecil, bukan perkara anak Joko, tapi ini perkara yang jauh lebih luar biasa apa yang dijelaskan tadi Bang Egy dan segala macam, termasuk adinda kita tadi ada Borneo dan segala macam yang tidak bisa jalan kereta itu 57 triliun ya tahun 2015 itu juga dananya nggak jelas kemana itu. Jadi saya kira problemnya adalah satu, kita berharap bukan cuma advokat muslim bersatu, tapi rakyat harus bersatu untuk bisa mengoreksi semua ini, karena sudah jelas bahwa negara kita ini akan dikuasai ya oleh orang-orang yang komunis, orang-orang yang mungkin sama dengan itu PKI. Jadi kita harus bersatu untuk melawan ini semua gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun yang paling penting ya tadi kita siap untuk menerima prinsipal ya ke arah pidananya, terutama ke KPK. Kita harus bersatu sebanyak mungkin juga advokat yang datang ke situ, advokat muslim yang peduli gitu ya. Karena ini memang menyangkut marwah rakyat kita yang dihianati, kita anggap begitu kira-kira gitu ya. Maka tidak ada alasan untuk tidak melawan, ya harus kita lawan ini. Karena ingat, apapun cerita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar, maka terjadi burung pipit mencoba untuk membawa air tersebut, tapi diejek oleh cecak. Dalam konteks cerita itu bahwa burung pipit, ngapain kamu nggak akan pernah bisa memadamkan api. Betul, tidak pernah. Tapi burung pipit itu termasuk hewan yang dimuliakan Allah karena dengan niatnya untuk memadamkan api. Sama, kita juga begitu. Kita kurang cukup seru bagaimana. Mungkin dalam sejarah tidak ada lawyer yang berani menggugat presiden dan semua anggota DPR RI. Baru kelompok kita ini yang berani melakukan. Teror ada. Walaupun sebenarnya harusnya dimenangkan, tapi tetap dikalahkan. Jadi sudah nampak sekali memang kezaliman ini terang-terangan kok. Terang-terangan ini kezaliman. Jadi apapun alasannya, kita harus bisa melawan dan kita hanya minta kepada Allah untuk mohon payung dan perlindungan. Saya kira itu aja. Selain dari itu nggak ada. Hanya kita minta pada Allah. Tidak ada yang bisa kita minta. Terus terang aja di zaman sekarang ini semua munafik, pembohong, semua mereka ini sudah ya, ini lihat aja ada Habib yang modelnya begitu, ngaku Habib yang modelnya begitu. Saya yakin juga ini sebenarnya mungkin saja pengalihan isu karena situasional yang begini. Nah ternyata pancingan isu itu terbawa sampai Bang Egy juga, Profesor Egy juga harus waduh ngamuk-ngamuk juga, itu luar biasa. Nah ini sebenarnya saya melihat memang ada ke arah itu ya. Tapi fokus kita tetap, apapun kita jangan kalah dengan permainan iblis ya, dengan permainan setan itu. Kita akan tetap melawan. Saya yakin
Allah akan tetap melindungi kita. Saya yakinnya itu. Karena usaha kita, innama amalu binniat kita benar-benar melawan kezaliman. Ya, saya yakin sekali lagi Allah di belakang kita. Takbir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi